kita nyalain yang jauhnya. Nah itu bisa dilihat. Terus coba kita nyalakan sennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Eki Bangun. Di sini kita mau pasang lampu LED, mereknya Luminos. Packingnya seperti ini. Terus tuh di dalamnya juga ada stiker kecil. Untuk bohlamnya ini udah tak buka, ini udah tak keluarin bentuk atau modelnya seperti ini. Untuk pemasangan, kita mau pasangnya di motor Beat non ESP atau starter kasar. Jadi kita harus rubah arusnya dulu. Cuma untuk pemasangan LED kali ini kita mau menggunakan relay, relay kaki 4 agar nyala lampu ini tentunya lebih stabil atau lebih terang. Karena di video-video yang sebelumnya nih saya masang lampu LED tanpa menggunakan relay, banyak yang nanya, "Om, kok saya pasang di saat kita nyalakan lampu sen kok lampunya ikut berkedip?" gitu. Nah, makanya di sini saya ingin mencoba bikin tutorial atau bikin video mengenai pemasangan lampu LED tapi menggunakan relay agar nyalanya lebih stabil. Coba nanti kita rangkai dulu untuk kabelnya. Ini untuk peralatan untuk bahan-bahan seperti biasa. Ini ada sekun, sekun kabel yang nantinya buat nempelin kabel atau nyambung kabel ke relay. Seperti biasa ada kabel, ada isolasi. Oke, kita rangkai dulu baru nanti kita lanjut videonya. Kita lanjut videonya nih, sesudah sekunnya kita rakit ke kabelnya. Untuk penyambungannya ini seperti ini. Sekun yang kita butuhkan ini ada 4 biji. Terus sudah kita sambung ke kabel, kita isolasi nih menggunakan isolasi bakar. Cuma karena di sini untuk isolasi yang ukurannya lebih besar, ini saya nggak ada. Jadi untuk keseluruhan ini kita lapisi atau kita double menggunakan isolasi yang biasa nih, kita gulung seperti ini. Untuk kabelnya nih yang pendek ini 2 biji. Terus untuk yang rada panjang ada 1, sementara yang satunya lagi ini yang paling panjang, ini belum tak potong karena nanti kita sesuaikan. Karena untuk kabel yang ini kita sambunginnya langsung ke aki arus positifnya, karena tujuan kita menggunakan relay ini agar lampu LED ini mendapatkan arus langsung yang dari aki. Karena tentunya arus yang sudah melalui kunci kontak ini sudah terbagi, makanya di saat kita nyalakan lampu sen, lampu LED ini ikut berkedip. Untuk pemasangan relaynya sendiri nih nanti kita pasangnya di bagian sini. Sebenarnya untuk penempatan relay ini terserah, karena di bagian atas ini pun bisa, cuma saya ingin menempatkannya nanti di sini. Terus untuk kabel yang harus kita potong yang di motornya nih, kita bisa lihat di sini ada soket yang mengarahnya ke tombol sini, ini tombol dim. Karena untuk di motor injeksi yang ini nggak ada saklar lampu, jadi arus yang dari kiprok ini langsung masuknya ke sini. Jadi arus yang dari kiprok ini kita potong nih, kabelnya warna kuning. Untuk posisi di soketnya ini pas di bagian tengah. Nah, ini yang warna kuning ini kita potong.
Oke, sudah kita potong, nanti kita sambung dengan kabel yang tadi udah kita kasih sekun. Jangan lupa untuk kabel yang ini, kabel yang kuning, maksudnya kabel yang kuning yang mengarah dari kiprok atau ke kiprok, ini kita isolasi karena ini masih ada arusnya. Oke, kita lanjut dulu buat pemasangan kabelnya, baru nanti kita jelasin agar lebih mudah untuk dipahami. Sesudah kabelnya kita rakit nih, atau relaynya kita pasang, di sini kita ingin mencoba untuk menjelaskan jalur kabel yang tentunya kalau kita lihat di relay ini ada 4 kaki dengan nomor yang berbeda-beda. Untuk jalur kabelnya pun tentunya ini berbeda, kita bisa lihat langsung. Coba kita mulai dari yang angka 30, nomor 30. Untuk nomor 30 ini arus inputnya relay yang nantinya disambungin ke saklar dim atau ke tombol dim. Ini kabel arahnya dari aki, di sini sengaja tak ikat biar nggak mudah gerak atau nggak tertarik. Ini kabel, ini arahnya ke bawah, itu ke bagian sini. Nah, itu bisa dilihat, itu ada kabel warna biru. Ini kabelnya ke sini arahnya. Ini kita ambilin langsung arus dari aki. Oke, bisa dilihat ini arus positifnya itu. Ini jadi tanpa melalui sikring. Untuk pemasangannya ini tutup atau cover yang bagian sini ini kita lepas, terus di sini ada baut, kita lepas agar masukin kabelnya lebih mudah itu. Terus untuk yang berikutnya, di saat ada arus input pastinya ada outputnya. Untuk outputnya ini nomor 87 itu, ini kabelnya. Untuk outputnya ini mengarahnya ke kabel warna kuning yang tadi kita potong. Nah, ini mengarahnya ke tombol dim, ke kabel warna kuning. Ini masuknya ke sini. Oke, terus untuk yang berikutnya, untuk nomor 86 sama 85, ini posisinya ini bolak-balik atau kabelnya ini pasangnya bolak-balik atau ketukar, ini nggak masalah. Untuk 86 ini harus negatif. Arus negatifnya saya ambilin dari kabel arus negatif klakson. Kabelnya warna hijau. Sebenarnya untuk penyambungan arus negatif ini terserah, bisa langsung ke bodi atau ke baut yang nempel di rangka atau nempel ke ground, ke kabel warna hijau yang ada di motor, sembarang, tidak harus di klakson, yang penting kabelnya warna hijau. Terus untuk 85 untuk 85 ini arus positifnya. Untuk arus positifnya ini saya ambilin dari outputnya kunci kontak nih. Nah, itu bisa dilihat ini pas kebenaran, ini kunci kontaknya, ini soketnya udah nggak ada, ini cuma tadi tak rapikan sekalian. Untuk kabel outputnya kunci kontak, ini kabelnya warna hitam itu, jadi di sini ada arus di saat kunci kontak posisinya on. Untuk kabel warna hitam ini tidak harus dari sini, banyak kalau di motor, maksudnya kabel outputnya kunci kontak bisa diambilin dari kabel switch rem di kabel switch rem sebelah kanan. Di sini juga ada kabel warna hitam. Terus switch rem kiri di sini juga ada kabel warna hitam tuh. Terus dari ini flasher, yang masuk ke flasher juga ada kabel warna hitam. Jadi terserah, arus positifnya bisa diambilin dari kabel
outputnya kunci kontak atau arusnya atau arus outputnya kunci kontak, yang penting kabelnya warna hitam. Oke, mungkin seperti itu untuk jalur penyambungan kabelnya. Saya mohon maaf karena untuk videonya ini saya skip karena untuk menyingkat durasi. Yang penting poin pentingnya saja yang perlu saya sampaikan. Nih, sekarang kita coba kunci kontak ini, kita onin. Nah, ini odemil nyala. Untuk pengecekan ini kita bisa pantau atau bisa lihat dari lampu indikator jauh. Nih, kita tekan. Nah, itu bisa dilihat lampu indikator jauh ini nyala walaupun bohlam LED posisinya belum terpasang. Jadi di saat kita masang, karena banyak yang komen kata, "Om, saya udah ikuti tutorialnya tapi kok lampunya tetap nggak nyala." Lah, indikator saya seperti ini. Di saat kita udah merubah arusnya dengan cara seperti ini, kok lampu ini udah nyala normal seperti ini. Nah, ini tuh, ini berarti untuk penyambungan ini udah bener. Cuma mungkin arus yang masuk ke soket sana atau soket yang nantinya terhubung ke reflektornya mungkin belum connect. Untuk memastikan, kita bisa mengeceknya dengan test pen yang biasa saya pakai nih, seperti ini. Untuk arus negatifnya kita tempelin saja di ground atau di rangka. Terus untuk arus positifnya nih, yang satunya kita bisa lihat di sini posisinya jauh apa dekat. Nah, ini di saat ini posisi jauhnya nyala. Untuk arus yang masuk ke soket sini, ini posisinya ada di bagian tengah, nih, tengah atas. Kalau kita lihat dengan posisi seperti ini, nih, ini kabelnya warna biru, cuma karena di sini nggak kelihatan nih. Kita tes saja apakah nyala apa enggak. Kita tempelin di yang tengah. Nah, itu bisa dilihat tuh, bohlam nyala. Nah, tuh. Oke. Jadi ini bisa dipastikan kalau arusnya ini sampai ke soket yang nantinya terhubung ke reflektor. Terus untuk yang dekatnya ini juga bisa kita cek. Untuk yang dekat posisinya ada di pojok kiri atas nih, seperti ini, pojok kiri atas. Kabelnya warna putih, tapi kita alihkan dulu tombolnya ke tombol dekat ini. Nah, ini jarak dekat. Nah, itu udah. Terus lampu jauh pun di sini mati itu. Sekarang kita tes pojok kiri atas. Nah, itu bisa dilihat ini bohlamnya nyala tuh. Nah, oke. Jadi untuk penyambungan ini udah benar. Sekarang tinggal kita rapikan atau kita pasang cover lampunya, baru nanti kita tes ulang apakah nyalanya dengan kita menggunakan relay ini lebih stabil daripada di saat kita sambung langsung tanpa relay. Oke, kita pasang dulu. Sesudah LED-nya kita pasang, nih, ternyata di reflektornya ini ngembun karena di sini ternyata ada retakan kecil yang bisa bikin air masuk. Coba sekarang kita tes. Di sini bisa dilihat nih. Sekarang coba kita nyalakan sennya. Itu kita bisa perhatikan di sini indikator sen ini berkedip. Untuk lampu indikator jauh ini stabil nyalanya, nggak ikut berkedip. Terus kalau kita lihat di lampu utamanya itu, kita bisa perhatikan di sini lampu LED ini nyalanya lebih stabil dibandingin di saat kita pasang tanpa menggunakan relay. Oke, mungkin cukup seperti ini untuk video kali ini.
tapi dengan catatan untuk cara pemotongan kabel kuning di bagian sini ini hanya untuk lampu DC, maksudnya hanya untuk merubah arus DC untuk lampu depannya saja atau lampu utamanya saja, karena untuk lampu stop atau lampu belakang ini arusnya masih AC. Di saat kita mau merubah full DC, depan belakang arusnya jadi DC, kita bisa motong kabel kuningnya di bagian bawah sini, di bagian yang masuk ke kiproknya. Insya Allah lain kali kita bikin tutorialnya. Oke, terima kasih udah mau support channel Egi Bangun. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.